teman-teman, saya Imelda Kartika, mahasiswa Universitas Widya Dharma Pontianak 19508172 Manajemen 6U. Saya di sini ingin memenuhi tugas perilaku konsumen yang berjudul Pandangan Individual Konsumen. Pandangan individual konsumen dibagi menjadi 4 bagian, yaitu persepsi, kedua kepribadian, ketiga pelajaran memori, keempat motivasi. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari 4 bagian pandangan motivasi. Yang pertama, persepsi. Persepsi ialah penggelaman atau pesan tentang suatu objek, peristiwa, orang ataupun situasi di sekitar kita. Proses persepsi dibagi menjadi 6, yaitu 1. Proses menerima rangsangan atau data dari berbagai sumber. 2. Proses menyelidiki rangsangan untuk diproses lebih lanjut. Yang ketiga, proses perorganisasi yang dilaksanakan dengan pengelompokan bentuk timbul dan datar. Keempat, proses penafsiran untuk memberikan artinya pada berbagai data dan informasi yang diterima. Yang kelima, proses pengecekan untuk mengecek apakah penafsirannya benar atau salah. Yang keenam, suatu proses reaksi bagi tersembunyi yang berupa tindakan nyata sehubungan dengan persepsi itu. Di sini persepsi memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, faktor-faktor internal. Berhubungan dengan faktor-faktor internal, yaitu kebutuhan psikologis, latar belakang, kepribadian, penggelaman, dan sikap kepercayaan umum, penerimaan diri. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi persepsi yang kedua yaitu faktor internal. Yang kedua, faktor internal. 1. Identitas, 2. Ukuran, 3. Kontras, yang keempat gerakan, yang kelima ulangan, keenam akarapan, ketujuh suatu yang baru. Persepsi memiliki sifat-sifat, yaitu sifat-sifat persepsi. Yang pertama, persepsi bersifat selektif. Yang kedua, persepsi bersifat dugaan. Yang ketiga, persepsi bersifat evaluatif. Yang keempat, persepsi bersifat kontekstual. Pandangan individual konsumen yang kedua, yaitu kepribadian. Kepribadian yaitu setiap individu memiliki karakteristik sendiri yang unik. Secara lebih jelas, kepribadian ialah sebagai pola perilaku yang konsisten dan bertahan lama. Nah, kepribadian juga mempunyai faktor-faktor. Faktor yang pertama yaitu keturunan, kedua lingkungan, ketiga situasi, dan yang keempat budaya. Nah, kepribadian juga memiliki sifat kepribadian. Yang pertama, sifat dari kepribadian yang pertama yaitu kepribadian mencerminkan perbedaan individu. 2. Kepribadian bersifat konsisten dan bertahan lama. Yang ketiga, kepribadian dapat berubah. Pandangan individual konsumen memiliki karakteristik kepribadian. Karakteristik kepribadian yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu 1. Umur dan tahap daur ulang. Yang kedua, pekerjaan. Yang ketiga, situasi ekonomi. Yang keempat, gaya hidup. Yang kelima, kepribadian. Dan yang keenam, konsep diri pembeli. Pandangan individual konsumen yang ketiga yaitu pembelajaran. Setiadi 2003 mengatakan bahwa pelajaran dapat dipandang sebagai suatu proses di mana penggelaman menyebabkan perubahan dalam pengetahuan, sikap, dan perilaku. Pembelajaran juga dapat didasarkan menjadi 3 teori, yaitu teori pembelajaran perilaku, teori pembelajaran kognitif, dan yang ketiga teori pembelajaran observasional. Saya akan lanjut menjelaskan tentang pembelajaran.
memori dan atau ingatan. Memori merupakan tempat penyimpanan dari informasi yang dipelajari berupa akumulasi pengalaman belajar. Ingatan sering disebut memori dalam sebuah fungsi dari koneksi yang melibatkan otak dalam pengalaman informasi. Ingatan juga sebagai hubungan antara pengalaman dengan masa lampau. Pandangan individu konsumen. Lanjut yang ketiga tadi, pembelajaran pemikiran. Menurut Muhammad Yusuf 1998.259, pemikiran memiliki pengertian yang luas dan dapat diterangkan dalam berbagai pendekatan. Namun, berpikir juga merupakan suatu usaha untuk meningkatkan pengetahuan seseorang. Banyak orang yang berpikir dapat melakukan perubahan dan dapat menjalankan aktivitas yang bersifat kreatif dan membina. Jenis dan prinsip pemikiran. Pemikiran dibagi menjadi dua jenis, yaitu pemikiran langsung dan pemikiran tidak langsung. Pemikiran langsung secara subjektif. Pemikiran langsung adalah suatu proses pemikiran di mana kita berpikir dari suatu proposisi ke proposisi lain tanpa pertolongan proposisi ketiga. Yang kedua, pemikiran tidak langsung. Dipandang secara subjektif, pemikiran tidak langsung adalah proses pikiran yang dengannya kita bergerak dari satu proposisi ke proposisi lain dengan pertolongan proposisi ketiga. Prinsip-prinsip pemikiran dibagi menjadi dua bagian, yaitu prinsip identitas. Prinsip identitas ini merupakan dasar dari semua pemikiran. Artinya ia pengakuan bahwa ini adalah benda ini dan bukan benda lain. Yang kedua, prinsip pembatalan. Prinsip pembatalan sebenarnya rumusan negatif dari prinsip identitas. Contohnya, seorang anak ada dasar yang bersamaan, pandai menggambar dan tidak pandai menggambar. Meskipun bisa jadi ia pandai menggambar, tetap tidak pandai dalam mewarnai gambarnya. Pandangan individual konsumen. Yang keempat, yaitu motivasi. Motivasi adalah rangsangan, dorongan ataupun pembangkitan tenaga yang memiliki seseorang atau kelompok masyarakat yang mau berbuat dan bekerja sama secara optimal dalam melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jenis dan faktor motivasi. Jenis-jenis motivasi antara lain yaitu motivasi intrinsik, adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsi sehingga tidak perlu rangsangan dari luar, karena dari dalam diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, motivasi intrinsik yang merupakan motivasi yang berasal dari luar atau rangsangan yang didapatkan seseorang dari luar. Faktor-faktor motivasi antara lain yaitu faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor motivasi yang bersumber dari luar diri seseorang. Yang kedua, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor motivasi yang bersumber dari dalam diri seseorang. Sekian dan terima kasih. Thank you.